Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Nah, di depanku ini udah ada telur. Nih, aku kasih lihat. Jadi ini adalah ramen egg. Tuh. Apa itu ramen egg? Jadi kalau misalnya kalian pernah ke restoran ramen, terus di atasnya itu ada telur yang setengah matang dan kalau dimakan tuh dia udah berasa, itu yang aku maksud ramen egg. Atau mungkin kalau di Jepang tuh ada juga yang nyebutnya ajiske tamago. Tamago itu adalah telur, ajiske tuh jadi diberikan rasa ke dalam telurnya, itu jadi udah enak banget. Nah, hari ini aku akan berbagi resep juga ke kalian dan juga tips untuk membuat si ramen egg ini yang enak tentunya. Dan juga bahan-bahannya tuh praktis, ekonomis. Jadi cukup simpel untuk kalian bikin di rumah. Nah, ini sekarang aku mau kasih lihat dalamnya. Jadi tengahnya tuh dia masih runny, cuman pinggirannya udah. Tapi putihnya tuh udah mateng dan lihat si kecap asinnya tuh kayak udah terinfus di dalam nih, enak banget. Nah, ini langsung aja kita sajikan. Ini aku ada piring baru, jadi piring barunya tuh ala-ala Jepang, keren banget. Dari Bruce Unique, kalian bisa cek Instagramnya, websitenya itu keren-keren. Dan juga harganya terjangkau. Nah, ini dia ramen egg yang enak, praktis, bisa kalian bikin di rumah, murah dibanding beli di restoran. Langsung aja kita cek caranya gimana, bahan-bahannya apa aja. Oke, jadi untuk si kuahnya ini tentunya aku pakai kecap asin. Kalau ada sih kecap asin Jepang, kalau nggak ada nggak apa-apa, kecap asin biasa. Terus pakai mirin, kalau nggak ada mirin kalian bisa ganti sake, bisa ganti angcu. Kalau nggak simply diganti air dan gula. Nah, terus ada tentunya campuran airnya serta gula. Dan yang terakhir tuh di sini aku pakai chicken powder. Nah, kalau misal kalian mau yang rasanya lebih autentik, kalian bisa pakai dashi powder, itu juga bakalan enak banget. Dan yang terpenting tuh adalah perbandingannya. Jadi perbandingannya itu antara kecap asin, mirin, air, gula. Itu tuh 1 banding 2 banding 6 banding 2. Nah, jadi ini tuh yang penting. Nah, kalau misalnya kalian tadi nggak ada mirin ini, ya mungkin mirinnya di take out, kalian ganti air dan juga gula. Jadi dia lebih rasa manis. Nah, si gulanya ini kalau misalnya kalian nggak suka manis, kalian bisa ganti takarannya 1 aja, kalau nggak 1,5. Itu takarannya pakai apa? Terserah kalian. Kalau aku sih pakai gelas kecil. Itu soalnya aku juga nggak mau bikin terlalu banyak. Nah, kalau kalian mau pakai sendok makan boleh, kalau mau pakai mangkok boleh, gelas kecil boleh. Itu bebas, yang penting perbandingannya. Oke, sekarang kita lanjut ke prosesnya. Oke, ini yang pertama, ini aku mau bikin si kuah rendemannya ini. Ini kita akan masukkan si mirin ya. Jadi mirinnya ini kalau misal masak dengan mirin jumlah segini tuh biasa alkoholnya kita harus diuapin dulu. Jadi di alkoholize gitu. Ini caranya gampang banget. Kita didihin mirin, lalu kita bakar pakai korek api, pakai apa. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan alkohol yang terkandung di dalamnya dan juga menyisakan rasa manis dan juga wangi. Nah, setelah itu baru kita masukin bahan-bahan lainnya. Setelah itu ini kalian tambahin kaldu, jadi kalian ini cobain ya, jangan terlalu asin banget sampai keasinan gitu. Jadi pas dimakan tuh kita masih ngerasa kuah ini tuh enak, karena nanti itu yang rasa tersebut yang akan kita dapat di si telurnya. Nah, udah gini kita aduk rata, sekiranya udah langsung kita matikan api dan diamkan, karena kita perlu didinginin dulu sebelum kita pakai untuk ngerendam si telurnya. Oke, nah sekarang ini telurnya. Jadi telurnya yang pertama harus kita lakukan adalah kita didihkan air. Ini air juga nggak boleh terlalu sedikit. Nah, untuk ukuran panci segini nih biasanya aku rebusnya 6-8 telur. Nah, terus ini telurnya ini kita masukin pelan-pelan, jangan sampai pecah. Dan kita akan rebus selama 7 menit. Karena yang aku mau tuh seperti ini. Tuh, si putihnya tuh dia firm, maksudnya udah matang, tapi kuning telurnya belum matang. Nah, ini yang menurutku ideal, tapi sesuai selera. Kalian bisa juga 6 menit, tapi dia akan lebih mentah dan juga nanti lebih susah dikupasnya. Oke, ini di 2 menit pertama ini aku aduk pelan-pelan. Ini tujuannya apa? Supaya si kuningnya ada di tengah, nggak nemplok ke satu sisi. Nanti itu kan dia jadi lebih gampang pecah juga. Jadi ini kita aduk aja pelan-pelan, nggak usah kenceng-kenceng ya, nanti pecah. Kita aduk, setelah 2 menit ini kita biarin sampai tepat 7 menit. Terus sekarang ini kita udah siapin es batu sama air. Nanti begitu 7 menit kita akan masukin, tujuannya untuk memberhentikan proses memasak. Oke.
Nah, ini udah. Ini kita langsung masukin ke es batu pelan-pelan. Oke, setelah dingin ini udah direndam di air es sekitar 2-3 menit. Biasanya dia udah dingin. Nah, ini kita akan kupas. Di sini aku pakai belakang sendok. Aku pegang gitu dekat permukaannya. Ini aku akan ketrok pelan-pelan seluruh permukaannya. Jangan terlalu kenceng karena ini kan telur setengah matang ya. Jadi dia sedikit benyek gitu. Kalau misalnya kita tekan nanti takutnya pecah. Nah, ini udah seluruh permukaan kayak gini. Ini kita kupas pelan-pelan. Kita juga bisa kupas dalam air. Nah, ini dia akan ketarik kayak gini nih. Ini gampang banget. Jadi kalau misalnya dalam air ini dia akan membantu si telurnya terpisah sama kulit arinya. Jadi kita pocel dulu sedikit tuh si telurnya. Kita goyang-goyang aja dikit dalam air dan dia akan lebih mudah untuk terkelupas. Nah, setelah terkupas gini, ini kita akan masukin ke dalam cairan yang sudah kita buat tadi. Ini aku masukin ke dalam toples. Jangan lupa toplesnya harus bersih, tangan kita harus bersih. Dan juga pastikan airnya udah dingin. Karena kalau misalnya masih panas, nanti dia jadi melanjutkan proses memasak. Ini kita masukin aja pelan-pelan. Nah, terus ini kan dia telurnya ngapung. Jadi ini aku biasa tutup pakai plastik. Kalau nggak, kalau kalian yang wadahnya terbuka bisa pakai cling wrap. Itu tujuannya supaya neken si telurnya dia supaya tenggelam. Nah, setelah ini kita tutup rapat, ini kita diamkan di kulkas selama 24 jam. Nanti tuh si telurnya ketika udah 24 jam, dia tuh akan meresap, dia semakin padat, firm, dan juga dia akan tenggelam ke dalam, kayak gini. Nah, ini baru nanti tinggal kita makan, itu tuh rasanya udah enak banget. Kalian bisa taruh ini sampai 2 hari lah. Kalau misalnya udah ketiga hari takutnya dia terlalu padat dan terlalu asin. Jadi kalau misalnya kalian setelah 2 hari masih ada, itu kalian bisa angkat dari si cairan ini. Terus kalian masukin ke wadah tertutup. Itu biasanya sih bisa tahan 3-5 hari. Itu tergantung kesegaran si telurnya. Jadi lebih baik sih kalian pakai telur yang benar-benar segar ketika mau bikin hidangan telur setengah matang kayak gini. Oke, jadi ini gampang banget dan juga kalian nggak usah mahal-mahal beli di restoran, kalian bisa bikin sendiri karena ini ekonomis, enak, bisa langsung banyak dan bisa awet juga di kulkas. Nah, abis ini aku akan bikin ramen pakai si ramen egg ini, tapi ramennya ramen lokal. Kenapa lokal? Karena aku bikin ramennya pakai Indomie. Jadi gampang banget, ekonomis dan juga nikmatnya nggak kalah. Oke, stay tune. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga share. Dan see you in the next video. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.